Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Orang-orang Polinesia udah melakukan pelayaran sejak abad ke-3 sampai ke-8 Masehi dan akhirnya memilih untuk mendiami wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kepulauan Hawaii. Keturunan orang Polinesia inilah yang nanti jadi cikal bakal penduduk asli Hawaii. Lalu dari generasi ke generasi terjadilah perkembangan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya buat nunjukin identitas mereka. Salah satunya udah gak asing lagi buat kamu, namanya tarian hula. Tarian ini persis banget sama tariannya Lilo di Lilo and Stitch atau hiasan yang suka ada di dashboard mobil kamu. Biasanya, stereotipe kita tentang hula kan kayak nari-nari sambil goyang pinggul di pantai Hawaii, pakai bra kelapa, rok lumbai, atau pertunjukan eksotis buat menyambut para turis yang datang. Nah, itu masih kurang tepat. Jadi, nggak ada arti spesifik soal asal-usul kata hula selain terjemahan dari kata menari dalam bahasa Hawaii. Cuman, meski artinya simple, tapi maknanya kompleks banget. Hula bukan cuma soal gerakan yang diiringi lagu yang indah, melainkan ada narasi budaya, spiritual, dan sejarah di sana. Penduduk asli sih suka bilang, ini gerakan buat menceritakan sejarah dan tradisi melalui oli yang artinya nyanyian, dan mele yang artinya lagu. Bahkan secara tradisional, tarian ini sebenarnya adalah tarian sakral atau suci. Sebelum bangsa barat datang ke Hawaii tahun 1778, hula udah menjadi bagian dari orang-orang Hawaii selama ratusan tahun. Setiap gerakan, ekspresi, gestur, semuanya harus punya makna. Hula dipentasin di kuil-kuil buat ceritain legenda para dewa atau raja, asal-usul pulau, atau ceritain topik alam kayak perbintangan atau pola cuaca, serta bisa juga tentang nilai moral dan spiritual. Isi nyanyiannya biasanya puitis atau simbolik. Sedangkan gerakan hula sendiri pasti mewakili sesuatu. Misal nih, gerakan lambain tangan ke atas bisa nunjukin doa ke para dewa. Atau gerakan tangan yang membuka menutup itu biasanya lagi nunjukin ombak atau angin. Kalau soal pakaian dan aksesori penari hula, bervariasi sih, tergantung gaya dan acara. Dasarnya, baik pria maupun wanita mengenakan pau, sejenis rok yang biasanya terbuat dari kapa atau kain kulit kayu yang diwarnain dan dihiasin dengan pola cap atau lukisan. Para penari juga menghiasi diri mereka dengan lei, kayak sejenis perhiasan leher dan kepala, terbuat dari bunga, pakis, dan dedaunan lainnya. Dan kupee buat perhiasan di pergelangan tangan dan kaki. Biasanya terbuat dari kerang, pakis, atau dedaunan lainnya juga. Di balik sakralnya tarian hula yang seharusnya jadi identitas penduduk Hawaii, hula sempat menyimpan krisis identitas. Sejak tahun 1820-an, pas misionaris Protestan dan Amerika tiba di Hawaii, hula dilarang dipentaskan dan malah dikutuki sebagai praktek pagan. 50 tahun kemudian, sekitaran tahun 1883, setelah ganti penguasa ke seorang raja yang bernama Raja David Kalakaua, hula dihidupkan kembali. Sayangnya, nggak bertahan lama. Di tahun 1893-an, hula dan berbagai warisan budaya Hawaii lainnya sempat terkikis dan dibatasin setelah Hawaii gabung sama Amerika Serikat. Baru pada tahun 1978, setelah konstitusi negara diubah, barulah hula bisa diklaim kembali lalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya, hula yang sekarang ada 2 jenis. Mungkin salah satunya itu yang kamu tahu. Pertama, hula kahiko. Hula ini adalah hula tradisional yang masih digunakan untuk pemujaan atau upacara keagamaan yang pakai drum tradisional. Coba bandingin deh sama yang kedua, hula awana itu hula kontemporer yang lebih modern. Musiknya biasanya udah pakai ukulele atau gitar. Terlepas dari apapun bentuk hulanya, penduduk Hawaii percaya mitos kalau seorang dewi navigator yang bernama Laka yang pertama kali menemukan tarian hula. Kamu lebih percaya yang mana?
David Kalakaua, si raja terakhir kerajaan Hawaii tadi bilang, hula bukan sekedar tarian, itu adalah bahasa hati karena merupakan detak jantung masyarakat Hawaii itu sendiri. Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.